Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Selalu Miskin, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Mbak, kapan datang ya? Ucapku basa-basi. Barusan nyampe kok, jawab Mbak Ati, ibunya Riko. Ada apa Mbak? Tanyaku penasaran. Gini Nur, kakak mau minta sesuatu sama kamu, ucap Mbak Nina, adiknya Mbak Ati. Minta apa Mbak? Tanyaku semakin penasaran. Gini Nur, si Keisa kan bentar lagi mau masuk kuliah. Nah dia tuh maunya masuk jurusan perawat. Wah, bagus dong Mbak, ucapku dengan wajahku yang kupaksakan untuk tersenyum. Tapi Nur, Mbak belum punya uang buat bayar uang masuk dia. Kamu tahu sendiri kan, abangnya juga lagi nyusun skripsi, perlu uang banyak. Ya kalau belum punya uang kenapa harus masuk jurusan perawat Mbak? Tanyaku agak sedikit kesal dengan si Mbak satu ini. Bagaimana ia mau memasukkan anaknya jurusan perawat sedangkan biayanya saja dia tak punya? Sebenarnya ada si Nur uang, cuma ayahnya belum gajian. Nah waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau tidak segera dilunasin, maka si Keisa gak bisa masuk jurusan itu. Lalu tanyaku tahu kemana arah pembicaraannya ini. Mbak mau minta pinjam uang sama kamu Nur, ucapnya tanpa beban. Ya, seperti dugaanku. Ternyata dia berbicara lembut denganku hari ini karena ada maunya. Gimana ya Mbak? Nur juga lagi perlu uang nih, ucapku mengelak. Tolonglah Nur, bantu Mbak kali ini saja, gak banyak kok Nur. Gak banyak? Iya, cuma 5 juta saja. Apa Mbak? 5 juta gak banyak? Aku terkejut dengan perkataan iparku satu ini. Dikira uang 5 juta itu mudah sekali mendapatkannya. Ya tak ingat bagaimana dulu ketika aku masih susah. Kami tak punya uang untuk bayar uang sewa rumah yang cuma 300 ribu sebulan. Suamiku meminta pinjam padanya. Dengan mudahnya ia berkata, "Kapan bayarnya?" Padahal suamiku adalah adik kandung dia satu-satunya. Ya dengan berat hati kami meminjam uang padanya. Jujur aku merasa tersinggung saat itu. Begitu mudah ia katakan, "Kapan kamu bayarnya?" Ibarat meminjam uang pada orang lain saja. Belum lagi saat suamiku meminjam uang bayar utang kami di warung yang berjumlah 500 ribu. Dengan mudah ia katakan, "Tidak ada." Padahal dia dan suaminya sama-sama bekerja. Aku yakin uang 500 ribu bukanlah jumlah yang berat baginya. Aku masih ingat betul kejadian itu, masih segar dalam ingatanku. Namun roda kehidupan kini telah berputar. Allah memberiku sedikit rezeki sehingga bisa membangun toko kue ini sedikit demi sedikit. Jika dulu kami meminjam uang padanya 300 ribu, maka hari ini di depan mataku ia berani mengatakan meminjam uang 5 juta kepadaku. Tak ingatkah dia dengan waktu itu? Mbak, untuk saat ini Nur belum bisa memberikan uang sejumlah itu. Karena Nur harus menggaji orang karyawan ada 4 dan 1 orang driver baru di toko kami yaitu Riko. Nur hanya bisa memberikan uang 1 juta. Ujarku pada Mbak Ina yang kelihatan lesu. Tapi Nur, Mbak yakin kamu pasti punya uang lebih dari itu. Buktinya pelanggan kamu saja banyak tuh. Pasti banyak pemasukannya. Aku mulai kesal dengan gaya bicaranya. Sifat kejulitannya ternyata masih ada dan masih seperti yang dulu. Mbak, Saya buka usaha bukan tanpa modal.
Saya harus meminjam uang karena kemana agar usaha saya tetap berjalan. Dan hutang saya di luar itu sangat banyak, Mbak. Apa saya harus menunjukkan semua hutang saya sama Mbak agar Mbak percaya? Aku mulai kesal dibuatnya. Ia tak malu mempertanyakan pendapatan tokoku yang banyak, tapi ia tak berpikir dari mana aku mendapatkan modal untuk membangun usaha ini. Nggak usah, ucapnya kesal. Ya kalau memang nggak ada ya bilang aja nggak ada. Apain kamu nunjukin bon hutang kamu sama kami? Ya biar Mbak percaya, karena tadi Mbak bilang pelanggan saya banyak. Masa uang 5 juta aja gak ada? Aku semakin emosi saja dibuatnya. Ya sudahlah kalau memang kamu gak mau kasih. Loh, bukannya Nur gak mau kasih, tapi Nur harus bayar hutang dan bayar gaji karyawan agar usaha ini tetap berjalan. Bukankah Nur sudah tawarkan sama Mbak tadi 1 juta? 1 juta mana cukup? Aku perlunya 5 juta. Nada bicaranya mulai tinggi membuat darahku semakin mendidih saja. Sudah, kalau memang gak ada ya sudah, kita cari pinjaman di tempat lain saja, ujar Mbak Ati memberi saran. Tunggu, uang 1 juta tadi yang kamu bilang mana? Ia meminta pinjam uang seolah-olah menodongku. Jadi Mbak mau pinjam uang sama Nur 1 juta? Aku bertanya memastikan. Ya udah buruan, aku mau cari tambahan di tempat lain. Waktunya sudah sebentar lagi nih. Heran aku melihat ipar satu ini. Meminta pinjaman uang sama orang seperti memeras. Gak ada sopan-sopannya. Ya tunggu, Nur ambilkan dulu. Dengan berat hati aku membuka laci uang dan mengambil 10 lembar uang merah berjumlah 1 juta. Ini Mbak uangnya, ucapku sambil menyerahkan uang kepada iparku. Dengan sangat cepat ia mengambil uang itu dari tanganku. Dihitung dulu Mbak uangnya, ucapku tak digubris olehnya. Gak usah, aku buru-buru. Dia langsung memasukkan uang itu ke dalam tasnya. Kami pulang dulu, ujar Mbak Ati sambil berdiri mengikuti adiknya. Iya Mbak, hati-hati. Aku hanya bisa mengelus dada melihat sifat kedua iparku. Beberapa hari ini aku merasa tidak enak badan. Kepalaku sering pusing, selera makanku berkurang, dan perutku sering kram. Bekerja pun aku jadi tak semangat. Mas, panggilku pada suami yang sedang menyisir rambut di depan meja rias. Iya kenapa Nur? Badan Nur gak enak mas. Temenin Nur ke rumah sakit ya. Kamu sakit Nur? Iya mas. Udah 2 hari ini badan Nur gak enak. Sering pusing, perut juga kram. Jangan-jangan kamu hamil Nur, ujar Mas Andi suamiku. Masa sih mas? Gila aku tak percaya. Terakhir kamu mens kayaknya 2 bulan lalu deh. Ya juga mas. Coba kamu tes pack dulu, barangkali beneran hamil. Aku takut mas, takut kecewa lagi. Apa salahnya dicoba Nur? Ya udah kalau gitu mas beli tes pack di apotek samping itu ya. Nur gak sanggup jalan, kepala masih pusing. Ya, kamu tunggu di sini aja ya. Kalau gak sanggup buat kue gak usah turun. Nanti biar mas yang kasih tugas kamu sama karyawan aja. Iya mas. Mas Andi segera turun ke bawah membeli alat untuk mengecek kehamilan. Dulu awal-awal menikah, hampir setiap bulan aku mengecek, tapi selalu gagal. Makanya aku takut kecewa lagi. Perutku tiba-tiba terasa mual sekali. Padahal aku belum makan apa-apa pagi ini. Apa jangan-jangan aku beneran hamil ya? Batinku dalam hati. Tubuhku semakin lemas seperti tak bertenaga. Apalagi setelah mual tadi. Nur? Nur? Suamiku sudah tiba di depan pintu kamar kami. Kok cepat sekali mas sampainya mas? Kan apoteknya di sebelah toko kita Nur. Tinggal beberapa langkah aja udah sampai. Suamiku mengulurkan sebungkus alat tes kehamilan. Aku meraihnya dan segera membuka alat itu. Nur ke kamar mandi dulu ya mas. Iya jangan lama-lama ya sayang, mas penasaran hasilnya. Segera aku memakai alat tersebut. Sedetik 2 detik tanpa menunggu waktu lama langsung keluar garis merah. 2 garis. Ucapku kaget bercampur haru. Segera aku berlari dan menunjukkan hasilnya pada suamiku.
Mas, 2 garis. Alhamdulillah. Mas Adi sangat bahagia. Dia langsung memeluk dan mencium pipiku. Akhirnya, setelah 2 tahun kamu hamil juga, Nur. Alhamdulillah ya Allah. Mas Adi tak henti-hentinya berucap syukur. Aku masih tak percaya dengan hasil tes ini. Seperti sesuatu yang mustahil bagiku. Iya. Aku sempat berputus asa dan menyerah menantikan kehadiran buah hati kami. Berkali-kali aku berobat agar bisa hamil, namun hasilnya sama saja. Tapi hari ini aku menyaksikan sendiri 2 garis merah terpampang nyata di depanku. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Selama kehamilan, aku tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Membantu karyawan membuat adonan kue, memanggang kue, dan menerima orderan kue. Kadang tubuhku capek dan lelah. Tapi saat menerima hasil jerih payah dari konsumen membuat rasa lelahku hilang seketika. Sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah masuk ke dalam tabungan. Aku senang dan bahagia karena jerih payah kami selama ini tidak sia-sia. Hari ini, tepat usia kehamilanku 10 minggu. Itu berarti sudah masuk bulan ketiga. Sebulan sekali aku memeriksa kehamilan dokter kandungan. Awalnya baik-baik saja. Tak ada masalah dengan kehamilanku. Namun, hari ini aku merasakan mules dan nyeri yang amat kuat di sekitar perut bawah atau di bawah pusar. Aku kira itu sakit perut biasa karena aku sering telat makan. Karena kesibukanku di dapur membuat kue pesanan pelanggan. Aku mengabaikan rasa sakit itu yang kadang muncul, kadang hilang. Aku tetap melanjutkan pekerjaanku rupanya. Hari ini karyawanku merasa ada yang aneh dengan diriku. Bu, ibu kenapa pucat gitu mukanya ya? Ibu sakit ya? Tanya Rini karyawan setiaku. Saya gak apa-apa kok Rin. Cuma kelelahan saja. Ucapku seolah sehat-sehat saja. Ibu kan lagi hamil muda. Baiknya ibu istirahat saja. Biar kami yang lakukan pekerjaan ibu. Ibu jangan capek-capek dulu. Takut nanti ibu kecapean. Gak apa-apa kok Rin. Sebentar lagi saya sudah siap. Aku memaksa membuat kue karena banyak pesanan orang hari ini. Pukul 3 sore aku merasa sangat kelelahan. Setelah menyudahi pekerjaanku di dapur, aku beranjak ke lantai atas untuk istirahat sebentar. Aku menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan mandi. Namun saat aku membuka celana dalam, aku kaget sekali. Ada bercak merah menempel di sana. Ya ampun, kok ada darah di celanaku? Aku bertanya-tanya pada diri sendiri. Apa yang telah terjadi denganku? Jangan-jangan ada yang salah dengan kandunganku. Segera aku bergegas keluar dari kamar mandi, mengganti pakaian dan menghubungi suamiku. Kurai benda pipi di atas nakas dan mencari nomor Mas Andi. Mas, halo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Nur. Mas kamu di mana? Bisa pulang sebentar? Aku mau ke dokter kandungan. Mas lagi di jalan Nur. Baru siap ngantar paket kue pelanggan. Ini Mas juga mau pulang kok. Ya sudah Mas, buruan ya. Nur khawatir sama kandungan Nur Mas. Kenapa sama kandungan kamu Nur? Keluar bercak darah Mas. Apa? Keluar darah? Kok bisa Nur? Ya sudah, kamu tunggu di situ, Mas segera ke sana. Nanti Nur cerita, Mas cepat pulang ya. Iya Nur, Mas pulang sekarang. Aku masih harap-harap cemas, semoga saja kandunganku baik-baik saja. Tak lama kemudian Mas Andi pulang, kami segera ke klinik dokter kandungan untuk memeriksa kandunganku. Setibanya di klinik ternyata tidak ramai pasien. Aku mendapat nomor antrian kedua. Setelah pasien pertama keluar dari ruangan dokter, aku dan Mas Andi segera masuk. Silakan naik ke atas ranjang Bu, biar kami USG, ucap perawat asisten dokter kandungan. Aku segera naik ke atas ranjang dan mengangkat sedikit gamis agar perawat itu bisa mengoleskan gel di perutku. Setelah diolesi gel oleh perawat, dokter lalu mendekatkan alat USG ke perutku. Apa keluhannya Bu Nur? Tanya dokter kepada aku. Tadi waktu saya mau buang air kecil, keluar darah dok, dari kewanitaan saya. Ucapku menjelaskan permasalahan. Kulihat dokter memutar alat itu ke kanan dan ke kiri, seperti sedang mencari sesuatu. Waduh,
Kantong janinnya sudah kosong, Bu. Ucap dokter membuatku kaget. Maksudnya, Dok, janinnya sudah tidak ada di dalam kandungan lagi. Kemungkinan janin ibu mengalami abortus atau istilahnya keguguran. Apa? Keguguran, Dok? Kok bisa, Dok? Aku dan suami sama-sama kagetnya. Kok bisa keguguran, Dok? Apa penyebabnya? Tanya Mas Andi, suamiku. Banyak sebab terjadinya abortus. Bisa karena faktor stres, janinnya yang lemah, kandungan yang lemah, mengangkat beban berat, dan masih banyak lagi penyebabnya. Untuk pastinya kita harus melakukan penelitian laboratorium, ucap dokter Zura menjelaskan. Tanpa terasa air mataku menetes. Ada yang hilang dari hatiku. Rasanya hatiku seperti kosong. Lalu kami harus bagaimana, Dok? Tanyaku disertai isak tangis. Janin ibu harus dikeluarkan dengan jalan kuretasi atau dikuret. Harus dikuret ya, Dok? Tanya Mas Andi kembali. Iya, Pak. Itu salah satu alternatif agar rahim ibu kembali bersih dari sisa-sisa jaringan yang luruh agar kedepannya tidak terjadi penyakit di rahim ibu. Apa nggak bisa minum obat saja, Dok? Aku sedikit takut membayangkan dikuret. Bisa. Nanti saya kasih resep obatnya agar jaringan-jaringan di rahim ibu bisa keluar sendiri. Tapi jika nanti setelah minum obat tidak keluar juga, maka jalan satu-satunya adalah dikuret. Iya, Dok. Dokter menulis resep obat yang harus kami ambil di apotek kliniknya. Aku masih menangisi kehilangan calon bayiku. 2 tahun aku menanti kedatangannya, ternyata belum rezeki kami. Aku dan Mas Andi pulang dengan hati yang hancur. Mas Andi juga terlihat sedih. Namun ia tak ingin menangis di depanku. Adik, jangan nangis terus, nanti tambah sakit. Bujuknya menenangkanku. Gimana adek gak nangis, Mas? Anak kita. Kalimatku menggantung, susah untuk menjelaskan rasa sakitnya. Mas juga sedih, Dek. Tapi ini takdir dari Allah, kita harus terima. Nanti kita berusaha lagi, Dek. Aku berusaha ikhlas menerima takdir ini. Benar kata Mas Andi. Mungkin belum rezeki kami. Maaf ya, Mas Nara suaranya agak mengambang karena sembari nahan sariawan. Masya Allah nikmatnya. Oke, lanjut. Sepulang dari klinik dokter kandungan, aku hanya istirahat di kamar. Mas Andi melarangku melakukan segala aktivitas termasuk bekerja di toko. Mau tidak mau, aku harus mematuhi perintah suamiku. Mungkin karena terlalu capek bekerja sampai aku tak memperhatikan kandunganku yang lemah ini. Sudah seminggu pendarahan di rahimku belum juga kering. Meski telah meminum obat dari dokter kandungan, semakin hari tubuhku semakin lemah, seperti kurang darah. Aku berinisiatif meminum air kelapa muda, karena yang aku tahu, air kelapa bagus untuk penghilang dehidrasi. Mas, aku pengen minum air kelapa muda. Tolong belikan ya, bujukku pada Mas Andi. Mas Andi juga tak berpikiran macam-macam. Ia pun langsung bergegas membeli air kelapa muda sesuai permintaanku. Ini, Dek, air kelapanya. Wah, cepat sekali, Mas. Makasih ya, Mas. Tanpa menunggu lama, aku segera meminum air kelapa muda itu sampai habis tak bersisa. Namun 10 menit kemudian aku merasa sakit perut kembali. Namun kali ini sakit perut yang kurasakan lebih sakit dari biasanya. Mas, perutku sakit sekali, Mas. Kamu belum makan siang mungkin, Dek, makanya sakit perut, ujar Mas Andi mengira aku sakit perut karena lapar. Enggak, Mas, aku sudah makan kok. Ini bukan sakit perut karena lapar, Mas, tapi sakitnya di area bawah pusar sampai ke rahim, Mas. Aku benar-benar merasakan sakit perut yang luar biasa. Aku tak menyangka kalau meminum air kelapa muda bisa berakibat buruk bagiku. Apa jangan-jangan karena adik minum air kelapa muda tadi ya? Tanya Mas Andi penasaran. Iya, Mas, cuma itu yang adik minum. Setelah minum air kelapa muda, perut adik langsung sakit banget, Mas. Aduh, aku meringis kesakitan. Semakin lama rasanya semakin kuat hingga membuat keringat dingin mengucur deras dari wajahku. Aduh, Mas, sakit sekali, Mas. Aku menangis karena menahan sakit yang luar biasa hebatnya.
Rasa sakit tak bisa aku jelaskan, seperti mau melahirkan. Ayo, Mas antar ke rumah sakit. Mas Andi segera membawaku ke rumah sakit. Di perjalanan menuju rumah sakit, aku merasakan ada sesuatu yang keluar dari rahimku. Aku tak sempat melihatnya, karena rasa sakit yang luar biasa di perutku membuatku lemas hampir pingsan. Tahan sebentar lagi ya, Dek, ucap Mas Andi sambil mengendarai motornya. Cepet Mas, Dek udah gak kuat lagi. Aku terus-terusan menangis sambil memegang perutku yang kesakitan. Tiba di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang UGD. Perawat langsung membantuku berbaring di ranjang. Tanganku segera dipasang infus. Rasa sakit saat ditusuk jarum infus sudah tak terasa lagi karena lebih sakit perutku. Maaf Bu, apa keluhannya? Tanya dokter Piket yang kebetulan berada di ruang UGD. Saya pendarahan dok. Usia kandungan saya 10 minggu. Perut saya sekali dok. Rasanya saya gak sanggup menahan sakitnya, ucapku sambil meringis menahan sakit di dalam perutku. Tahan sebentar Bu ya, saya suntikan pereda nyeri. Lalu dokter Piket tersebut menyuntikkan pereda nyeri lewat selang infus di tanganku. Perlahan sakit di dalam perutku berkurang. Apakah ibu pernah ke dokter kandungan sebelumnya? Tanya dokter itu kembali. Pernah dok, saya ke dokter Zura. Saya sempat di USG beberapa hari yang lalu. Dokter kandungan saya mengatakan janin saya tidak berkembang. Harus dilakukan pengangkatan janin. Tapi saya tidak mau dikuret. Saya minta obat agar darahnya keluar sendiri. Dan dokter memberi obat agar rahim saya bersih. Tapi tadi saya merasakan sakit perut yang luar biasa dok. Saya gak kuat lagi. Aku memberi penjelasan pada dokter yang sedang piket tersebut. Baiklah kalau begitu, nanti pihak rumah sakit akan menghubungi dokter kandungan ibu. Kebetulan dokter Zura bertugas di rumah sakit ini juga. Dokter Piket kemudian mengambil obat dan menyuntikkan ke dalam cairan infusku. Aku tak tahu obat apa itu. Tapi setelah cairan itu masuk ke dalam darahku, aku tidak merasa lemas lagi. Setelah obat itu disuntikkan ke dalam tubuhku, barulah aku merasa sedikit tenang. Kulihat Mas Andi sedang sibuk menelpon, mungkin dia sedang mengabari keluarganya kalau aku sedang di rumah sakit. Kamu habis nelpon siapa Mas? Tanyaku penasaran pada Mas Andi. Mas nelpon kakak, ngabari kalau kamu masuk rumah sakit. Katanya nanti siang mereka kemari. Jawabnya lalu memasukkan gawai ke saku celananya. Ibu udah dikabari belum Mas? Aku baru ingat belum mengabari ibuku kalau aku masuk rumah sakit. Belum Dek. Ya udah Mas telepon sekarang ya, ucapnya lalu mengambil benda pipi di saku celananya dan menghubungi nomor ibuku. Aku hanya bisa berbaring di atas ranjang rumah sakit. Perut dan rahimku masih ngilu rasanya. Ternyata dikuret sakit juga ya. Setelah reaksi biusnya habis, maka rasa sakit dan ngilu begitu terasa. Pukul 10 pagi ibuku datang bersama bapak. Assalamualaikum, ucap ibu saat memasuki ruangan tempatku dirawat. Waalaikumsalam, sahutku dan Mas Andi secara bersamaan. Gimana keadaan kamu sekarang Nur? Tanya ibu khawatir. Masih lemas Bu. Tadi jam 9 selesai dikuret. Ini masih puasa, belum boleh makan. Kamu mau makan apa Nur? Biar ibu buatkan. Aku merasa terharu. Meskipun sudah menikah, ibu masih saja perhatian kepada aku. Nur pengen tumis kangkung pakai tempe Bu. Nur pengen makan masakan ibu. Udah lama Nur gak makan masakan ibu. Iya, nanti siang ibu bawakan ya. Kamu istirahat saja dulu, jangan banyak pikiran ya, ucap ibu sambil mengelus tanganku. Ada aliran tenaga yang masuk ke dalam tubuhku. Aku merasa lebih baik melihat kedatangan ibuku. Ya Bu, sahutku sambil tersenyum lesu. Jam 12 siang, kedua iparku datang. Kebetulan ibu juga mau pulang. Ibu mau masak sayur kangkung permintaanku. Kedua iparku sempat bertegur sapa dengan ibuku. Setelah beberapa saat mereka bertegur sapa, ibu meminta izin untuk pulang karena akan memasak. Nur, ibu pulang dulu ya, ucap ibu sambil berdiri. Kok buru-buru Bu? Tanya kakak iparku. Mau masak dulu, nanti saya balik lagi, sahut ibu lalu beranjak dari ruanganku. Setelah ibuku keluar, aku mendengar kedua iparku berbisik menggunjing ibuku. Masak? Kita baru sampai udah pulang saja ibunya si Nur. Kan katanya tadi masak.
balas adiknya. Oh, aku hanya diam saja di atas ranjang sementara mereka asik bergosip di depan ranjangku. Kondisiku masih lemas dan belum makan. Aku memilih untuk memejamkan mata. Mereka kira aku sedang tidur, tapi nyatanya aku tidak tidur. Semua pembicaraan mereka dapat kudengar dengan jelas. Di, kenapa sih istrimu bisa keguguran? Tanya kakak ipar pertama pada Mas Andi, suamiku. Seingat Andi, Nur minum air kelapa muda, Kak. Terus dia pendarahan dan ngeluh sakit di perutnya. Andi langsung bawa ke rumah sakit, jawab Mas Andi seenak jidatnya. Padahal dia tahu sendiri sebelum aku meminum air kelapa muda, aku sudah pendarahan. Lah, kok kamu kasih sih, Dik? Dia kan masih hamil muda. Air kelapa itu kan panas, Dik. Dia yang minta, Kak, jawab suamiku tanpa memikirkan perasaanku. Kalian berdua sama-sama pintar ya, gak bisa menjaga kesehatan, saut ipar kedua. Tanpa terasa air mataku mengalir, aku mendengar semua apa yang mereka bicarakan. Meski aku pura-pura tidur, aku menangis mendengar kata-kata mereka. Sakit hatiku. Mereka menganggap aku keguguran karena meminum air kelapa muda. Padahal jelas-jelas aku sudah lebih dulu keguguran, baru aku meminum air kelapa muda. Ingin rasanya aku memarahi suamiku, tapi tenaga dan tubuhku masih lemah. Mas, lirik suaraku memanggil suamiku. Iya Nur, kamu kenapa? Tanya Mas Andi menghampiriku. Aku lapar, Mas. Aku merasa sangat kelaparan. Sejak tadi malam hingga kini jam 12 lewat aku belum buka puasa. Tapi kata perawat belum boleh buka puasa, Nur, jawab Mas Andi. Jangan makan dulu, kalau belum waktunya. 2 jam lagi baru boleh makan. Tiba-tiba kakak iparku menyahut. Ia yang baru datang seenaknya melarangku untuk makan. Jam 2 nanti baru boleh buka puasa, jawabnya dengan ketus. Air mataku kembali jatuh. Aku ingin marah dan teriak sekuat-kuatnya. Kenapa aku punya ipar seperti ini sih? Pukul 2 siang aku sudah tak bisa menahan lapar dan haus. Mas, aku lapar, mau makan, ucapku dengan lemas. Iya Nur, sebentar ya, balas Mas Andi. Kedua iparku masih duduk di depan ranjangku. Aku heran kenapa tidak pulang saja mereka. Aku bukan tambah sembuh, jadi makin sakit kalau ada mereka. Mendengar ocehan mereka saja sudah membuat telingaku panas. Andi, kamu mau kemana? Tanya Mbak Sari, kakak suamiku. Mau beli nasi kah untuk Nur? Kan ada dikasih untuk pasien, kok beli lagi? Pertanyaan macam apa itu? Lagi-lagi kakak ipar membuatku kesal. Nur kurang suka nasi di rumah sakit, Kak. Rasanya hambar katanya, sanggah Mas Andi. Habis operasi jangan makan yang bukan-bukan, Di. Lebih bagus makan nasi rumah sakit saja. Makanan di luar belum tentu higienis. Apalagi ini? Kenapa sih si Ati itu terlalu mengaturku? Bahkan dokter saja tidak melarang pasien makan nasi di warung. Tapi Kak, Nur gak selera kalau makan nasi rumah sakit, balasku dengan lemah. Kamu itu jangan bandel dong Nur, dengerin kata-kata yang lebih tua. Perkataannya membuatku kesal. Ya sudah kalau begitu, kamu makan nasi rumah sakit aja ya Nur. Mas Andi pun patuh saja pada ucapan si Hati. Tapi Mas, aku gak selera nasi rumah sakit. Kamu kok tega sih Mas? Aku mulai merasa sedih, kesal kepadanya. Baru saja aku kehilangan anakku karena keguguran. Ini ditambah lagi dengan ipar yang sok ikut campur. Benar-benar aku ingin teriak rasanya. Mas Andi pun akhirnya menuruti perkataan kakaknya. Aku kecewa lagi padanya. Awas saja Mas, nanti aku akan menuntut pisah darimu kalau terus-terusan kamu menuruti kakakmu, batinku. Mas, aku pengen jus buah. Aku memang sangat ingin meminum jus. Rasanya tenggorokanku kering sekali. Kamu mau jus apa Nur? Tanya Mas Andi. Apa aja deh Mas, yang penting dingin. Orang habis operasi gak boleh minum yang dingin-dingin. Beli aja jus apel Ndi, tapi gak usah pakai es, gak usah pakai susu, biar alami. Lebih bagus begitu. Lagi-lagi iparku ikut campur semua keinginanku. Kan gak enak rasanya Kak kalau gak pakai es dan susu, bela Mas Andi.
Orang habis operasi ya dijaga makanan dan minumannya, jangan sembarangan di. Tapi Nur bukan operasi besar mbak, cuma dikuret saja. Aku mencoba membela diri. Sama saja Nur, kamu gak boleh makan yang bukan-bukan, jaga kesehatan. Balasnya membuatku semakin kesal kepadanya. Ya, semakin kesal aku melihat iparku ini. Kalau saja dia bukan iparku, pasti sudah ku ajak gelut. Ya udah mas, beli jus apel dulu ya Nur. Kamu di sini aja sama kakak dulu ya. Mas Andi langsung keluar tanpa mendengar permintaanku. Tapi mas, sia-sia Mas Andi sudah berlalu begitu saja. Dalam hati aku sangat kesal dan marah pada kedua betina ini. Mereka asik saja ikut campur tanpa memperdulikan aku yang kesakitan. Tak lama kemudian Mas Andi kembali dengan membawa sekotak jus. Ini Nur, Mas belikan jus apel. Tanpa menjawab aku langsung meraih jus pemberian suamiku. Lapar dan haus sudah tak bisa kutahan lagi. Aku segera membuka bungkusan jus tersebut. Bismillah. Sebelum meminum aku tak lupa membaca doa. Aku meneguk jus apel tanpa es, tanpa susu dan tanpa gula. Rasanya aneh sekali. Hambar, kecut, asem. Aku merasa mual setelah meminum jus apel itu. Rasanya tidak enak. Jus macam apa ini pikirku? Kenapa tidak seperti jus yang biasa aku beli? Kamu kenapa Nur? Tanya Mas Andi. Coba mas minum ini. Aku memberikan jus itu pada Mas Andi. Dia pun meminumnya. Aku bisa lihat ekspresi wajahnya. Gimana mas? Enak kan? Tanyaku menyindir. Gak enak Nur, sahut Mas Andi. Mas aja yang sehat bilang gak enak, apalagi aku yang sakit mas. Mas aja yang habiskan. Aku gak mau lagi jus itu. Mas gak mau Nur? Balesnya, kalau mas gak mau kasih aja sama kakakmu. Aku sudah kehilangan kesabaran. Mas Andi nampak celengukan, dia seperti orang kebingungan. Udah tahu gak enak masih saja ngotot beli dan maksa orang buat minum. Kamu kok ngomong gitu Nur? Tanya Mas Andi. Aku pingin pulang secepatnya. Rasanya semakin lama di sini aku bisa gila. Kulihat kedua iparku hanya melihat saja tanpa memberi komentar apa-apa. Aku benar-benar muak dengan ikut campur mereka berdua. Apalagi suamiku yang patuh sekali. Tapi aku harus bisa sabar. Tunggu saja di rumah mas. Aku memaksa nasi rumah sakit masuk ke dalam mulutku. Meski rasanya tidak enak, pada suapan kedua aku sudah tidak tahan. Aku gak mau lagi mas. Kamu harus makan yang banyak Nur. Kamu kehabisan banyak darah tadi, ucap Mas Andi. Aku gak selera nasi rumah sakit. Kenapa kamu maksa banget sih mas? Kenapa gak kamu aja yang makan? Aku merasa kesal padanya. Bahkan dia sangat paham kalau aku tidak suka nasi rumah sakit. Kamu jangan manja begitu dong Nur. Kasihan Andi, dia udah capek jagain kamu. Kembali ipar julid ikut campur. Mbak, maksud mbak apa? Aku baru saja kehilangan anakku. Seharusnya kalian menghiburku, menyemangatiku, bukannya malah membuatku semakin down begini. Emosiku yang kutahan akhirnya meledak. Membuat kamu down bagaimana sih Nur? Kami datang jauh-jauh nemuin kamu, kok kamu malah bilang begitu sih? Kali ini adiknya yang nyolot. Sudah berapa kali Nur bilang Nur gak suka nasi ini, tapi masih saja kalian paksa Nur buat makan nasi ini. Terus Nur gak suka jus apel, masih saja kalian paksa Nur buat minum. Gak boleh ini, gak boleh itu. Bahkan dokter saja tidak melarangnya. Kalian gak ngerti perasaan Nur yang sedang kacau, tapi malah memperparah. Aku tak bisa membendung air mata. Tangisanku keluar begitu saja. Kesabaranku benar-benar sudah habis. Aku muak melihat mereka bertiga. Lama-lama aku bisa gila. Ya, Nara juga bisa gila nih melihat Andi. Andi jadi suami kok bodoh banget sih. Kocak ya. Keselin banget sih Andi sumpah. Nur, kamu kok ngomongnya gitu sih? Kenapa yang dikatakan kakak benar Nur? Mas Andi masih saja membela kakaknya. Kamu juga. Jadi laki-laki kenapa gak bisa dewasa sih? Semua yang mereka katakan benar menurutmu tanpa memikirkan perasaanku. Emosiku benar-benar tidak bisa aku kontrol lagi. Aku menangis sesenggukan tanpa ku sadari seseorang perat masuk. Maaf,
Ada apa ini ya? Kau ribut-ribut di rumah sakit? Tanya perawat berijab itu. Sus, apa benar saya nggak boleh makan nasi di warung? Apa benar saya nggak boleh minum jus yang pakai es? Aku memastikan semua larangan iparku pada perawat. Kata siapa, Bu? Boleh saja kok. Dokter tidak melarang. Nah, kalian dengarkan apa kata perawat ini? Aku berkata dengan nada emosi. Kulihat 3 kakak beradik itu hanya diam saja. Lalu mereka saling lempar pandang. Bu, Pak, ibu ini dia sedang dalam kondisi tidak stabil karena baru saja kehilangan bayinya. Tolong bapak dan ibu jaga perasaannya. Jangan buat beliau makin terpuruk. Itu sangat tidak baik bagi kesembuhannya. Untung saja perawat ini mengerti perasaanku. Tidak seperti mereka bertiga. Iya sus, terima kasih atas informasinya, jawab Mas Andi. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Bu, kalau ada apa-apa tolong panggilkan saya di ruangan. Permisi. Dan perawat itu segera keluar dari ruanganku. Aku masih terseduh dalam tangisku. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka sekarang. Aku tak peduli. Andi, kami pulang dulu ya, ujar si Ati tiba-tiba. Mbak juga pulang ya, Andi? Lanjut adiknya. Kok cepet sekali Mbak? Tanya Mas Andi. Lebih baik mereka pulang lah, agar aku tidak tambah frustasi. Kami pulang dulu ya Nur. Aku tak mau menjawab, hanya aku balas dengan anggukan kepala. Syukurlah. Akhirnya mereka pulang juga. Hening. Tak ada percakapan antara aku dan Mas Andi. Kurasa ia masih sibuk dengan pikirannya. Nur, panggilnya. Aku tak menyahut. Dalam hatiku masih sakit dengan perlakuannya padaku. Nur. Kembali ia memanggilku untuk kedua kali. Aku menoleh padanya dengan sorotan tajam. Mas minta maaf ya Nur. Mas terlalu memaksakan kamu tadi. Akhirnya ia menyadari kesalahannya. Kamu masih ingin jadi suamiku gak Mas? Pertanyaan fatal itu aku tanyakan untuk mengujinya. Maksud kamu apa Nur? Kenapa kamu tanya begitu? Jawab Mas, bentakku. Ya masih lah Nur, jawabnya. Kalau kamu masih ingin jadi suamiku, berhenti jadi boneka kakakmu, atau aku akan minta cerai. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku. Aku benar-benar sedang tidak baik-baik saja. Pikiranku mulai sedang kacau. Kok kamu ngomong begitu sih Nur? Dosa kamu Nur minta cerai. Apa? Dosa katamu. Lalu apa kamu gak berdosa? Kamu menyakiti hatiku gak berdosa? Kapan Mas nyakitin kamu Nur? Barusan saja kamu minta maaf. Aku kira kamu sadar kesalahanmu. Ternyata aku salah. Nur, sudahlah Mas. Jangan berdebat denganku sekarang. Tubuhku masih sakit. Jangan buat hatiku makin sakit. Aku langsung tidur dan membelakanginya. Aku tak peduli lagi padanya. Rasanya ingin sekali berpisah dengannya. Laki-laki yang jadi boneka kakaknya, apapun yang disuruh kakaknya selalu dipatuhi, seperti lembu yang sudah dicucuk hidungnya. Rasanya setelah pulang dari sini aku ingin pulang ke rumah ibuku sajalah. Mungkin di sana lebih baik agar aku bisa menenangkan pikiranku. Setelah 3 hari dirawat di rumah sakit, akhirnya hari ini aku bisa pulang juga. Bosan dan suntuk berada di rumah sakit walaupun hanya 3 hari. Setelah menebus obat di apotek, aku segera meninggalkan rumah sakit. Tapi aku tak ingin pulang ke toko. Lebih baik aku pulang ke rumah ibu saja. Meskipun rumah ibu kecil dan sederhana, tapi aku merasa jauh lebih aman dan tenang di sana. Mas, antarkan aku ke rumah ibu ya. Pintaku pada Mas Andi yang sedang menghidupkan motor. Kami sedang bersiap-siap akan pulang. Loh, kenapa Nur? Tanyanya penasaran. Aku hanya ingin mencari ketenangan. Pikiran dan hatiku masih kacau. Aku ingin di rumah ibuku saja untuk sementara waktu. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan. Aku diantar ke rumah ibuku oleh Mas Andi. Setibanya di depan rumah ibu, kulihat ibu sedang menyiram bunga. Aku langsung turun dari motor dan menghampiri ibu. Assalamualaikum Bu, ujarku sambil turun dari motor. Loh Nur, kamu sudah pulang dari rumah sakit? Kok gak kabari ibu? Tanya ibu seraya membimbingku masuk ke rumah. Sudah Bu, hari ini baru bisa pulang.
Nur minta izin nginep di sini ya Bu, sementara waktu. Nur ingin tenangin pikiran dulu di sini. Kapanpun kamu mau menginap di sini, Ibu nggak larang Nur. Tapi kamu sudah minta izin sama suamimu? Sudah Bu. Ya sudah kalau begitu, istirahatlah di kamar. Ibu buatkan minum buat Andi dulu ya. Nggak usah Bu, Andi baru siap sarapan tadi, ujar Mas Andi yang masih berada di depan rumah Ibu. Beneran? Tanya Ibu kembali. Iya Bu. Ya sudah kalau begitu duduk dulu ya Andi. Ibu mau beresin kamar buat Nur. Jangan Bu, Andi mau lihat toko dulu. Udah 3 hari kami gak buka toko. Andi pamit dulu ya Bu, mau beli perlengkapan kue juga buat toko, udah menipis. Ya sudah kalau begitu kamu hati-hati ya. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucapku dan Ibu dengan kompak. Sepeninggal Mas Andi pergi, aku langsung masuk ke kamar dan istirahat. Rasanya nyaman sekali tidur di sini. Aku kembali teringat masa-masa gadisku di sini. Betapa menyenangkannya saat itu. Tidak ada beban apapun. Tidak seperti sekarang hidupku begitu banyak cobaan dan ujian. Ditambah lagi dapat ipar dan mertua julid. Nasib. Ketika aku sendiri di kamar, aku kembali teringat pada bayiku. Rasa sedih itu lagi-lagi membuatku menangis. Aku menangis menatapi kehilangan anak pertamaku. Rasanya menyakitkan sekali, seperti ada yang hilang dari jiwaku. Ditambah lagi, ku ingat perlakuan kedua iparku beberapa hari yang lalu, membuat rasa sakitku bertambah 2 kali lipat. Tiba-tiba sebuah tangan hangat mengusap pundakku dengan pelan. Tangan yang selalu menenangkan hatiku. Ibu, ternyata Ibu sudah berada di belakangku. Aku tak menyadari kapan Ibu masuk. Yang sabar ya Nur. Semua sudah kehendak Allah. Kita sebagai hamba hanya menjalankan takdirnya. Jodoh, rezeki, maut, itu semua hanya Allah yang tahu. Kamu yang kuat ya. Kata-kata Ibu membuat air mataku semakin meleleh. Aku langsung memeluk Ibu dan menangis sepuasnya. Kutumpahkan segala resah, kesal, sedih, dan melepaskan semua beban di hatiku. Tangan halus Ibu mengusap punggungku, rasa nyaman dan tenang mengaliri hatiku. Ibu, Engkaulah muara setiap duka dan nestapa di hidupku. Dengan memelukmu aku merasa semua beban menjadi ringan. Semoga Allah memberimu kesehatan dan umur panjang, agar aku bisa selalu berada di sampingmu sampai engkau tua. Yang sabar ya Nur. Serahkan semua masalah sama Allah. Semoga kamu segera mendapatkan keturunan, ucap Ibu menyemangatiku. Amin, ucapku sambil berlinang air mata. Aku mencoba untuk ikhlas atas kehilangan calon buah hatiku. Meski berat, aku harus ikhlas dan kuat. Mungkin belum saatnya aku memiliki anak dari Mas Andi. Setidaknya aku sudah berusaha dan berdoa. Aku berharap semoga suatu saat nanti aku diberi kepercayaan untuk memiliki buah hati yang akan menambah semangatku setiap hari. Sudah 3 hari aku menginap di rumah Ibu. Sementara Mas Andi tak pernah mengunjungiku setelah terakhir ia mengantarku ke sini. Nur, panggil ibuku yang sudah berada di belakangku. Iya Bu, sahutku sambil berbalik badan. Gimana keadaan kamu sekarang nak? Apa masih sakit perutmu? Sudah mendingan kok Bu, cuma darahnya masih keluar waktu buang air. Itu normal Nur. Setelah dikuret, rahim seseorang wanita memang butuh waktu untuk kering. Mungkin seminggu lagi baru gak keluar darah lagi kok, ucap Ibu sambil mengusap bahuku. Hangatnya belayan kasih Ibu, aku merasa sedikit lebih baik sekarang. Iya Bu, tapi ada yang Nur khawatirkan. Apa itu nak? Tanya Ibu penasaran. Mas Andi sudah 3 hari tidak mengunjungi Nur di sini. Nur telepon juga gak diangkat. Nur SMS juga gak dibalas. Nur khawatir ada sesuatu sama Mas Andi Bu. Kamu harus berpikir positif Nur. Apalagi kamu masih masa pemulihan.
Mungkin Andi lagi sibuk ngurus toko, jadi dia belum sempat kemari. Kamu tenang aja ya, jangan berpikir yang macam-macam. Aku mengangguk, tak ingin membuat ibuku bertambah pikiran sepertiku. Aku seorang istri, pasti memiliki naluri yang kuat terhadap suaminya. Aku curiga, ada apa sebenarnya dengan Mas Andi? Apa dia benar-benar sibuk atau ada yang disembunyikan dariku? Aku mencoba menghubunginya lewat telepon, namun berkali-kali ku coba, tetap saja hasilnya sama. Panggilanku tak dijawab, aku semakin curiga kepadanya. Ku coba mengirim pesan kepadanya. Mas, kamu kemana? Nur telepon kenapa gak pernah diangkat? Mas, kamu kenapa? Sudah 3 hari gak ada kabar. Apa terjadi sesuatu sama kamu, Mas? Tak ada balasan dari pesanku. Apa sebenarnya yang terjadi pada suamiku? Aku tak mau berpikiran negatif, ku coba menghubungi salah satu karyawan toko kueku, Rini. Halo, assalamualaikum Bu, ucap Rini ketika sambungan teleponku sudah diangkat. Waalaikumsalam, Rin. Apa kabar? Tanyaku basa-basi. Ibu, yang bagaimana kabarnya? Rini dengar ibu masuk rumah sakit. Maaf ya Bu, Rini belum sempat jenguk. Gak apa-apa, Rin. Oh iya, bagaimana keadaan di toko, Rin? Biasa saja Bu, pelanggan juga tidak rame. Ya, cuma stabil lah Bu, pokoknya. Jika toko sedang tidak rame, lalu mengapa Mas Andi selalu saja sibuk jika dihubungi? Dan sudah 3 hari ini dia tidak mengunjungiku di rumah ibu. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Oh ya, Rini, ibu boleh minta tolong kamu? Boleh Bu, jika Rini bisa, pasti Rini bantu Bu. Begini Rin, saya minta kamu awasi Mas Andi. Saya curiga ada sesuatu yang disembunyikan dari saya. Sudah 3 hari saya hubungi selalu sibuk. Saya SMS tidak dibalas. Dia juga gak jenguk saya di rumah ibu, padahal saya sedang sakit begini. Lah, benarkah begitu Bu? Ya ampun, yang sabar ya Bu. Jangan banyak pikiran, kondisi ibu juga belum sembuh. Itulah Rin, saya minta kamu awasi Mas Andi. Saya gak mau berpikiran macam-macam, makanya saya ingin kamu mengawasinya tanpa sepengetahuan orang lain. Baik Bu, saya akan lakukan perintah ibu. Nanti kalau ada apa-apa saya segera kabar ibu. Makasih ya Rin, saya percaya sama kamu. Iya Bu, jaga kesehatan ya. Jangan berpikir yang buruk-buruk dulu. Iya Rin, ya sudah kamu lanjutkan pekerjaanmu. Ingat ya, jangan ada yang tahu tugas ini. Oke Bu, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku merasa sedikit lebih tenang setelah menyuruh Rini untuk memata-matai Mas Andi. Semoga saja apa yang aku khawatirkan tidak terjadi. Hari ini tepat 5 hari aku di rumah ibu. Tak ada tanda-tanda kedatangan Mas Andi. Aku bingung, mengapa sudah 5 hari dia menghilang dariku. Entah apa yang disembunyikan dariku. Di saat aku sedang sibuk memikirkan Mas Andi, tiba-tiba gawaiku berbunyi. Tring. Sebuah pesan masuk ke gawaiku. Ternyata dari Rini, pegawai kepercayaanku. Bu, saya punya berita penting. Bunyi pesan Rini semakin membuatku curiga. Katakan, ada apa Rini? Saya lihat Mas Andi dengan seseorang wanita di sebuah kafe dekat toko kita. Mas Andi nampaknya dekat sekali dengan wanita itu Bu. Benarkah? Aku harus membuktikan sendiri ucapan Rini. Bisa saja Mas Andi sedang bersama saudaranya. Kan Rini gak kenal semua saudara Mas Andi. Benar Bu, kalau ibu tidak percaya silahkan ibu lihat sendiri. Dengan dada berdebar aku membaca pesan dari Rini. Aku harus segera ke sana untuk melihat langsung apa yang Rini katakan. Baiklah, saya akan ke sana sekarang. Kamu tolong jaga toko ya Rin. Kalau ada apa-apa di toko kabari saya. Baik Bu. Aku segera meraih kunci motor milik ibuku. Tak kupedulikan kondisi tubuhku yang belum pulih. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Jika benar apa yang Rini katakan. Awas saja kamu Mas. Siap-siap angkat kaki dari tempat usahaku. Nur, kamu mau kemana? Tanya ibu ketika aku mengambil kunci motor. Ada keperluan sebentar Bu. Gak lama kok.
Nanti kalau sudah selesai Nur segera pulang. Tapi kamu belum sembuh total, nak. Gimana kamu bisa bawa motor? Nggak jauh kok, Bu. Nur berangkat dulu ya. Aku segera berlalu setelah berpamitan pada ibu. Dengan hati yang tak karuan, aku memacu kuda besi milik ibu. Jarak dari rumah ibu ke kafe yang disebutkan itu tidak terlalu jauh, hanya membutuhkan waktu 10 menit. 10 menit berlalu, aku sudah tiba di depan kafe. Segera aku parkir motornya di tempatnya. Ternyata benar apa yang dikatakan Rini. Aku melihat mobil yang biasa dikendarai Mas Andi terparkir jelas di depan kafe. Awas kamu ya, Mas. Tunggu pembalasanku. Dengan dada yang bergemuruh aku memasuki kafe. Ku tahan laju nafasku agar tidak sampai pingsan. Aku memindai ke seluruh penjuru kafe, melihat dan mencari di mana keberadaan suami yang sudah tak ada kabar itu. Dan ternyata apa yang kukhawatirkan benar terjadi. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Mas Andi sedang duduk berdua dengan wanita yang tak kukenal. Iya, wanita yang masih muda. Jika dilihat dari penampilannya, dia berumur sekitar 20 tahunan. Langsung kupercepat langkah menuju meja Mas Andi bersama selingkuhannya itu. Dengan cepat ku ambil air yang tergeletak di atas meja. Langsung ku hamburkan ke muka Mas Andi. Ini rupanya kamu selama aku sakit ya? Suami gak tahu diri, bentakku setelah membasahi wajah Mas Andi. Merah, padam meraut muka Mas Andi tak kuhiraukan. Sakit sekali hatiku. Belum sembuh luka habis operasi, sekarang sudah ditambah luka baru. Aku sedang sakit, kamu malah selingkuh. Keterlaluan kamu, Mas. Ucapku tak kalah garang. Mas Andi nampak salah tingkah, mau cari jawaban, apalagi dia sudah tertangkap basah seperti ini. Jawab aku, bentakku sambil melotot ke wajahnya yang nampak bersalah. Nur, kamu tenang dulu. Ini gak seperti yang kamu kira, kilanya. Apa kamu bilang tenang? Kemana 5 hari ini kamu? Di saat aku kesakitan karena operasi, HP kamu dimatikan, kuhubungi tak pernah masuk. Ternyata ini sebabnya. Dasar pengkhianat. Semua pengunjung kafe nampak memperhatikan kami. Biar saja. Biar mereka lihat perselingkuhan mereka ini. Sebagian dari pengunjung kafe merekam apa yang sedang terjadi. Si wanita selingkuhan suamiku nampak menutupi wajahnya. Apa yang kamu tutupi, pelakor? Kenapa malu? Kirain sudah putus urat malu kamu. Nampak si wanita kesal dengan ucapanku. Siapa dia, Mas? Tanya si wanita pelakor itu. Hah? Masih punya nyali kamu tanya siapa aku, ha? Biar aku perjelas. Aku istri sah Andi, saputra lelaki yang sekarang sedang bersamamu. Si wanita melotot ke arah Mas Andi. Sebaliknya Mas Andi nampak kikuk dan serba salah. Apa? Kamu bilang kamu duda, Mas? Kamu tega bohongin aku? Kamu tega menipuku hidup-hidup, Mas? Kamu jahat. Ucap si wanita berlalu pergi meninggalkan aku dan Mas Andi. Oh, rupanya kamu ngaku sudah duda. Baiklah, akan kukabulkan keinginanmu itu. Sampai jumpa di pengadilan. Ucapku spontan. Nur, kamu jangan ambil keputusan sepihak begitu dong. Ucapnya seolah tak berdosa. Apa kamu bilang? Coba kamu ulangi lagi. Dia itu teman aku, Nur. Dia ngajak kerja sama dengan toko kita. Kebohongan apa lagi yang sedang kamu ucapkan? Hah? Sebisa mungkin ku tahan emosi yang tengah memuncak. Meski di dalam hatiku sangatlah sakit. Aku kira kamu laki-laki yang baik dan setia. Ternyata selama ini aku salah. Di saat susah aku setia menemani dan mendukungmu. Bahkan akulah yang telah berkorban banyak agar nasib kita berubah. Tapi ternyata setelah kamu memiliki uang dari hasil keringatku, dengan mudahnya kamu mengkhianatiku, Mas. Tak terasa air mataku tumpah. Sebisa mungkin aku tahan, tapi kali ini pertahananku sudah amblas. Nur, kamu dengar Mas dulu. Semua ini gak seperti yang kamu kira, kilanya. Lalu seperti apa? Mau bikin kebohongan apa lagi? Dia itu cuma temanku, Nur. Kami mau kerja sama. Kami mau kerja sama. Kerja sama apa?
kerjasama mau menghancurkan aku ya? Nur, kamu jangan marah-marah gitu. Oh, aku gak boleh marah saat aku mati-matian berjuang dari sakit, lalu kamu pergi dengan wanita lain. Aku gak boleh marah. Kemana aja kamu selama 5 hari ini? Aku sakit tapi kamu tega Mas berkhianat di belakang aku. Nur, Mas bisa jelasin, udah gak perlu. Mulai sekarang kemasi barang-barangmu yang ada di toko, lalu silakan angkat kaki dari toko. Nur, kamu gak bisa usir aku gitu aja. Kenapa gak bisa? Toko itu adalah hasil kerja kerasku. Akulah yang mati-matian berjuang mendirikannya. Dan asal kamu tahu, nama akulah yang tertulis sebagai pemilik toko. Jahat kamu, Nur. Hei, Andi, kamu punya kaca tidak sih? Justru kamu yang jahat. Aku lagi sakit, kamu malah enak-enakan selingkuh. Aku gak selingkuh, Nur. Lalu apa? Pacaran? Udah, aku gak mau berdebat dengan laki-laki pengkhianat seperti kamu. Sekarang kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari tokoku. Kamu tega ngusir aku, Nur? Kalau kamu tega, kenapa aku enggak? Mas Andi segera meninggalkan aku sendiri. Aku duduk sambil mengelus dada yang terasa teramat sakit. Lebih sakit dari yang pernah ada. Suami yang kukira setia ternyata tak lebih dari laki-laki pengkhianat. Takkan ada maaf atas pengkhianatan. Sekali ia berkhianat, maka selamanya ia tak dapat dipercaya. Aku tak boleh menangisi laki-laki seperti Mas Andi. Aku harus bangkit. Aku harus kuat. Aku masih muda, masih panjang masa depan yang harus kujalani. Kulangkahkan kaki menuju mobil. Tujuanku sekarang adalah pengadilan agama. Iya, hari ini juga aku akan mengajukan gugatan cerai kepada Mas Andi, biar dia menyesali kesalahan yang telah dia perbuat. Setelah selesai mengurus segala keperluan di pengadilan agama, kurasakan tubuhku lemas dan berkeringat dingin. Aku hampir lupa jika aku belum sembuh total. Dengan sisa tenaga, aku berjalan menuju parkiran. Belum juga sampai di mobil, tubuhku sudah ambruk, lalu aku tak ingat apa-apa lagi. Bu, ibu kenapa? Tolong ada yang pingsan. Di tengah-tengah kondisi antara sadar dan tidak, aku mendengar seseorang meminta tolong. Lalu kurasakan tubuh diangkat oleh beberapa orang. Ketika sadar, aku melihat keadaan sekitar sudah berbeda. Aku sudah berada di atas ranjang dan tangan kananku sudah terpasang infus. Nur, kamu sudah bangun, Nak? Ibuku, kenapa bisa ada di sini? Bu, kenapa kita ada di sini, Bu? Kamu tadi pingsan, Nak, lalu dibawa ke rumah sakit. Ibu siapa yang beritahu? Ibu ditelepon oleh seorang wanita menggunakan HP kamu. Katanya kamu pingsan dan dibawa ke rumah sakit ini. Makanya ibu segera ke sini. Nur, apa yang terjadi sama kamu? Tadi ibu dengar kamu habis dari pengadilan agama. Bu, maafin Nur. Nur dan Mas Andi akan bercerai. Apa? Kamu serius, Nur? Iya, Bu. Nur tadi habis mengajukan gugatan cerai kepada Mas Andi. Kenapa tiba-tiba kamu gugat cerai Andi, Nur? Apa yang terjadi dengan rumah tangga kalian? Mas Andi selingkuh, Bu. Air mata jatuh begitu saja. Tak kuasa aku menahan sakit. Ibu mendekati dan memelukku. Cerita sama ibu, Nak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi Nur lihat Mas Andi sedang makan di sebuah kafe bersama seorang wanita. Pada saat Nur samperin mereka, wanita itu tampak kaget dan bertanya kepada Mas Andi, siapa dia, Mas? Gitu. Mas Andi diam saja tak menjawab. Lalu Nur bilang kalau Nur istri sama Mas Andi. Wanita itu kaget, lalu bilang kalau Mas Andi berbohong kepadanya. Mas Andi mengaku duda pada wanita itu. Nur sakit hati, Bu. Saat Nur sedang sakit, dia bukan menjenguk Nur, malah selingkuh dengan wanita lain. Yang sabar, Nur.
Mungkin si Andi khilaf. Nur gak terima pengkhianatan Mas Andi, Bu. Apalagi di saat Nur sakit begini dia enak-enakan selingkuh. Jadi kamu akan bercerai, Nur? Iya, Bu. Nur sudah melaporkan gugatan kepada Mas Andi di pengadilan agama. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Ya. Andi, bentar dulu Mas Nara mau ngomong. Andi ternyata selain bodoh juga ternyata selingkuh ya. Nyebelin banget sih. Aduh. Ya udahlah, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya ya. Dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.